Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia bersama saya, Sarah Wayne. Nah pemirsa, salah satu upaya untuk melestarikan budaya Nusantara, khususnya seni tari, ini Gentra Lestari Budaya menggelar kontes tari kreativitas nasional 2020. Ajang yang digelar oleh perkumpulan dari kalangan lintas profesi ini akan menjadi upaya mengajak generasi muda untuk lebih mencintai budaya sebagai jati diri bangsa melalui tari kreativitas. Pendaftaran kegiatan ini dimulai tanggal 9 September lalu hingga nanti tanggal 20 Oktober dengan penyisihan digelar secara virtual dengan kategori tunggal dan regu dari tingkat sekolah dasar hingga umum. Sementara final akan digelar pada tanggal 28 November nanti di Bandung. Sejumlah nama seniman pun juga akan menjadi jurinya. Di antaranya ada tokoh dan seniman tari nasional Didik Ninitowo, Wendy Rizky, dan Age Algofar. Kami tidak menyurutkan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gentra Lestari Budaya menggelar kontes tari kreativitas 2020. Nah, apa yang latar belakangi dan seperti apa gelarannya nanti? Melalui Zoom dengan pendiri Lembaga Gentra Lestari Budaya, Saudara Nini El Karim, dan juga telah tersambung pula dengan Ratnu Ratnadewi, Ketua Umum GLB, dan Prasaja Budi Dharma, Dewan Pakar GLB. Dan nanti pemirsa, kita juga akan tersambung melalui telepon dengan Dewan Juri Didik Ninitowo. Langsung saja saya akan sapa terlebih dahulu para narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Waduh, ada dari Bandung, Lembang, dan juga Jakarta. Apa kabar? Baik, selamat pagi Mbak Sarah. Ya, selamat pagi. Nah, saya mau tanya dulu nih, terkait GLB terlebih dahulu sebelum kita masuk ke kegiatan acara festival ini, ke Ibu Nini sebagai pendiri. Ini sebenarnya bagaimana Ibu? Sejarah berdirinya GLB itu kapan dan seperti apa perjalanannya hingga hari ini? Ini pertanyaan yang harusnya ditanyakan kepada si Ratu Ratna. Ratu Ratna, ayo dijawab. Oh, bagaimana Ya, Ibu baik. Ratu Ratna? Ya, pada dasarnya, pada awalnya kita berangkat dari tujuan yang sama, rasa yang sama, kepedulian yang sama antara Bunda saya ini, Bunda Ninik El Karim, juga Abah Dedi Setiadi, yang memiliki rasa keprihatinan dan kepedulian terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Untuk itu, berangkat dari rasa dan tujuan tersebut, kita bentuklah satu komunitas budaya. Komunitas budaya ini dengan tujuan untuk membentengi, terutama untuk anak-anak generasi muda, untuk tetap bisa menjaga dan melestarikan budaya Nusantara kita yang adiluhung ini. Untuk itu kita sama-sama di sini bersinergi menyatukan potensi yang ada untuk bisa sama-sama mencapai tujuan itu, sehingga kita membentuk kurang lebihnya ada sekitar 3 tahunan, Mbak Sarah. Dan untuk acara ini sendiri, festival tari kreativitas ini sudah diadakan sejak kapan, Bu Ratna? Ini yang ke tahun ketiga untuk festival tari. Festival tari tahun ketiga? Iya, betul. Oke. Nah, untuk festival tari sendiri ini saya mau tanya, ini sejak tahun ketiga kalinya, ini kenapa tiba-tiba mau mengadakan setelah GLB berdiri harus diadakan festival tari serupa? Ini kenapa? Apa yang menyebabkan tiba-tiba muncul ide ini? Ini bisa dia jawab siapa? Dari Ibu Ratu Ratna kah atau Ibu Nini? Bunda Nini silahkan siapa? Saya bantu di sini ya. Jadi kondisi sebetulnya ini agak di-push terjadi tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya. Kita
sedikit demi sedikit bertambah demi bertambah menuju ke kekinian, itu kami melihat bahwa pandemik ini luar biasa sekali, dan sebagai seniman kami sebetulnya seharusnya, dan saya rasa semua seniman juga lebih sensitif daripada dalam hal perasa dibandingkan dengan yang lainnya kan gitu ya, namanya juga seniman. Nah, kami merasa bahwa terutama ini si panitia ini itu merasa bahwa apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan kepada bangsa gitu ya, adalah kita ingin menunjuk keprihatinan. Kita ingin unjuk keprihatinan dengan membuat kebetulan sekali memang sudah waktunya kita bikin festival lagi untuk tahun ketiga. Maka kita kita membuat festival yang berujuk pada kondisi pandemik yang ada ini. Makanya judulnya apa? Bu Ketua, judulnya adalah judulnya festivalnya adalah festival kompetisi kreativitas tari tradisi Nusantara. Temanya secercah asa dalam duka. Secercah asa dalam duka. Nah, dalam duka. Nah, kalau Bunda Nini, kalau misalkan tadi ceritakan sedikit seperti apa kondisi para seniman kita, ini sebenarnya seperti apa sih kondisi nyatanya, realnya? Bisa dijelaskan sedikit seperti apa di tengah pandemi ini? Terutama mereka penari dan juga pemusiknya, Bunda Nini. Saya rasa sih itu mungkin Kang Pra lebih bisa cerita nanti tentang kondisinya seperti apa. Namun saya pikir saya mengingat-ingat almarhum Gus Dur selalu mengingatkan bahwa seniman itu adalah corong dari kondisi masyarakat yang ada. Ya. Seniman itu adalah tempat masyarakat tempat mengekspresikan kondisi masyarakat yang ada. Nah, makanya kami membuat festival ini menunjukkan bagaimana kami mengekspresikan rasa dukanya masyarakat terhadap kondisi yang ada. Kang Pra mungkin bisa cerita bagaimana kondisi para seniman saat ini. Iya. Coba Kakak, bagaimana kondisi para seniman? Karena kan ini sesuai juga dengan kondisi pandemi yang kita hadapi dan sebagai corong masyarakat juga. Ya. Ini bisa dijelaskan bagaimana kondisinya, Kakak? Kang Pra. Ya, Kak Pras saja bisa dengar suara kami di studio? Ya. Baik, coba kita tanya sebelum kita tanya ke Kakak lebih lanjut, yang sepertinya kita sedang mengalami sedikit trouble di audio, pemirsa. Ini kita mau tanya ke Bu Ratu Ratna. Untuk acara ini sendiri, ini kan akan diadakan di saat pandemi seperti saat ini. Apa sih perbedaannya? Bagaimana adaptasinya? Karena kan tarian, musik biasanya, apalagi festival ini membutuhkan ada presence dari para seniman yang hadir. Ya, pada dasarnya kita tidak ingin satu karya itu terhalang karena kondisi pandemik saat ini. Jadi yang biasa kita lakukan 2 tahun berturut-turut itu secara live di gedung. Tetapi untuk tahun ini kita adakan secara virtual, karena untuk memudahkan juga anak-anak dari seluruh Indonesia untuk bisa mengikuti ajang lomba ini. Karena begitu melihat antusias dan animo dari anak-anak generasi muda Indonesia ternyata sangat luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke itu benar-benar kita baru buka pendaftaran sebentar saja udah banyak dari seluruh Indonesia yang daftar gitu, sampai Papua segala ada. Antusiasme luar biasa tinggi ya Ibu Ratu Ratna. Nah, kita mau tanya lebih lanjut seperti apa antusiasme para peserta dan juga seperti apa proses penyelenggaraannya, tetapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita pagi hari ini. Nah, kita mau tanya ke Kak Pras saja. Tadi kita sudah mencoba bertanya ke Kak Pras saja tadi bagaimana kondisi teman-teman para penari, para pemusik, terutama mereka yang berada di seni dan kreativitas. Seperti apa kondisinya, terutama di era pandemi saat ini, Kak? Ya, sebetulnya semua memang keadaan ini membuat semua terpuruk.
tapi yang terutama memang seniman. Karena seniman itu mengandalkan keramaian, mengandalkan respon dari publik yang seperti di konser-konser. Nah itu semua kan hilang. Jadi kita semua kehilangan pekerjaan, kehilangan kegiatan, dan oleh sebab itu apalagi sekarang ada peraturan live streaming itu tidak boleh katanya. Jadi itu membuat lebih susah lagi ya. Oleh sebab itu ya kita tidak putus asa dalam hal ini untuk membuat suatu kegiatan terus. Dan yang saya kagum itu di sanggar-sanggar penari itu masih tetap mereka itu berlatih, mereka tetap membuat kegiatan masing-masing gitu loh. Itu yang membuat kita ada semangat, ada kecerahan untuk membuat acara ini. Nah, semangatnya seperti apa sih Kak Prasaja? Kan banyak seperti tadi dikatakan Bu Ratu Ratna bahwa banyak sekali pendaftar untuk festival ini dari seluruh daerah di Indonesia. Untuk semangatnya mereka, ini bisa ada nggak kisah yang dibagikan kepada masyarakat pemirsa di rumah? Iya, seperti kemarin kita dapat kabar dari Papua, itu sangat, mereka menanyakan dulu pertamanya, ada bahan-bahan musik untuk yang berkaitan dengan kebudayaan mereka. Saya bilang, ya kita langsung disiapkan aja gitu langsung. Kita buat materinya untuk tarian yang sesuai dengan tarian mereka. Dan ternyata mereka memang sanggar-sanggar di sana masih aktif. Mereka walaupun mereka tidak perform, tapi mereka berlatih, gitu. Kalau musisi ya? Mungkin lebih, ya kalau musisi mungkin lebih ini ya nggak, mungkin di rumah masing-masing aja latihannya gitu Kak, bukan dengan secara kelompok. Ya, tapi proses kreativitas masih terus berjalan ya Kak Prasaja. Nah Bu Ratu Ratna, untuk festival ini sendiri, tadi katakan bahwa sudah banyak sekali yang mendaftar. Ini kan dari bulan September sudah dibuka. Ini sudah berapa banyak para pendaftarnya? Dan apakah ada kuota tertentu kah atau memang bebas? Karena kan sekarang sudah go digital ya, semakin mudah mengakses kalau berdasarkan geografis. Betul. Kuota terbatas untuk 500 peserta dan kita masih membuka pendaftaran sampai tanggal 20 Oktober. Jadi untuk anak-anak generasi muda yang ingin terus berkarya, kita masih memberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri dan silakan menghubungi nomor tim produksi dari Gentra Lestari Budaya. Oke, untuk proses penjuriannya, ini kan apakah dilakukan secara virtual, secara keseluruhan, atau nanti akan ada tahapan selanjutnya di masa pandemi ini, Bu Ratu Ratna? Pada awalnya rencana kita itu final itu akan diadakan secara live di Bandung dan kita juga didukung sepenuhnya 3 tahun berturut-turut didukung sepenuhnya oleh Disbudpar Kota Bandung. Nah, tapi karena kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk tahun ini, tapi tetap dari Disbudpar Kota Bandung tetap mendukung kegiatan kami gitu ya dengan dilakukan secara virtual gitu. Baik, itu ya sampai, untuk caranya dan juga final, bagaimana langkah-langkahnya beradaptasi acara ini. Nah Bunda Nini, terakhir Bunda Nini, mungkin ada pesan-pesannya terutama bagi mereka pemirsa yang ada nih jiwa seni kreativitasnya yang ingin ikut serta acara ini, apa yang mereka harus lakukan, dan bagi anak muda di luar sana, apa yang mereka bisa lakukan untuk meningkatkan kepedulian terhadap budaya kita, terutama seni, tari dan juga musik, Bunda Nini. Tunggu dulu. Ini tadi audio saya putus nih, jadi saya tidak connect sama pembicaraan yang sebelumnya. Jadi apa maksudnya? Boleh dirangkum sedikit? Ya, tadi Bunda Nini sudah dijelaskan bahwa dari Ibu Ratu Ratna bahwa banyak sekali para pendaftar, mereka berantusias untuk ikut serta dalam acara ini. Dari Kak Prasaja juga sudah menjelaskan bahwa ini tidak menyurutkan pandemi ini, semangat dan juga kreativitas teman-teman seniman di luar sana. Kalau dari Bunda Nini sendiri apa pesannya? Terutama bagi mereka yang juga seniman dan juga anak-anak muda yang mungkin butuh ditingkatkan kepeduliannya, Bunda. Terutama dalam hal kreativitas seni, tari dan budaya dan musik ini. Oke, saya cuma mau mengutip satu puisinya Kabir ya. Kabir itu seorang sufi di awal-awal abad 800. Dia mengatakan, tidak usah kau cari keluar sana,
taman yang indah. Wahai, sekarang aku terjemahkan ke anak-anakku, cucu-cucuku. Ya. Masuklah ke dalam dirimu dan duduklah di sana. Akan kau lihat taman yang terindah dan harus kau pelihara dan kau suburkan yang diciptakannya khusus untukmu dan lingkunganmu. Jadi, taman yang indah itu adalah energi. Kesenian itu adalah energi yang memang membutuhkan untuk ditampilkan, dipelihara, disuburkan. Dengan kita menyuburkan taman kita masing-masing, baik itu secara individual maupun secara lingkungan, maka kita akan menjadi indah. Dan maka kita akan menjadi sehat lahir dan batin. Oke? Gitulah. Baik, terus harus dilestarikan ya Bunda. Terima kasih Bunda Dini, terima kasih Kak Prasaja, terima kasih Ibu Ratu Ratna sudah bergabung bersama kami. Selamat Pagi Indonesia, jaga terus kesehatan dan semoga terus lancar acara festivalnya yang akan diselenggarakan. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, kita harus jeda terlebih dahulu, tapi selepas jeda Maria Liziasnya kembali untuk Anda dan berbagi informasi lainnya di Selamat Pagi Indonesia.